Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian subuh yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita mulai pengajian kita pada pagi ini, agar bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih berkesempatan untuk bisa sekali lagi berkumpul bersama-sama dalam rangka mencari ilmu. Rasa syukur juga kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Ustadz yang kita sayangi, Ustadz Yahya dan juga Ustadz Fahmi ini yang datang dari jauh dan yang akan pergi jauh sudah berada di depan kita. Kita doakan Ustadz Yahya ini akan selalu sehat sehingga masih punya kesempatan walaupun yang sudah tinggal sedikit untuk selalu bisa datang ke surau kita memberikan ilmunya kepada kita. Saya dengar ini Ustaz Yahya sedang deg-degan katanya karena istri beliau insyaallah akan diteliti dengan baby insyaallah ya Ustaz ya. 2-3 minggu lagi kita doakan semoga Mbak Anis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses delivery-nya juga. Kemudian juga Ustaz Fahmi ini saya dengar juga baru datang dari Melbourne dan baru pertama kali datang ke surau kita, tapi beliau bilang ini yang pertama dan yang terakhir nih Ustaz. Kayak lagu panci dong. Kita doakan juga Ustaz Fahmi ini mendapatkan kemudahan dari Allah karena beliau ini minggu depan akan berangkat ke Perth dan 2 minggu lagi ya. Semoga beliau diberi kesempatan untuk sekali lagi datang ke surau kita untuk bersama-sama dengan kita mencari ilmu di surau ini. Salawat dan salam dan juga kami kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh pengikut yang istiqomah yang mengikuti dan melakukan sunnah beliau secara istiqomah sampai akhir zaman insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalamnya. Dan singkat waktu seperti biasanya nanti Ustaz Yahya akan berikan tausiahnya dan setelah itu apabila ada teman-teman yang punya pertanyaan dipersilakan Ustaz Wafani katanya Pak Iya disuruh isi sebentar katanya berikan Ustaz. Kata Ustaz Fahmi Masya juga sering isi. Langsung saja berarti waktu langsung aja kami persilakan Ustaz Yahya memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kan? Itu kalau semua pengetahuan Kotak toleran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan Al-Hikamnya. Kegeser kembali ke awal di mana? Sebentar. Jangan protokol lagi. Tangannya Lupa ya. Alondra. Kemarin kita berakhir dengan kesadaran bahwa salah satu hal
yang penting untuk dicatat adalah bahwa ilmu harus melahirkan amal soleh. Sementara kalau ilmu hanya berhenti menjadi pengetahuan dan tidak melejitkan menjadi perbaikan amal, maka sesungguhnya dia merupakan kebodohan. Kita masuk ke makalah selanjutnya yang belum ketemu ini. Kontrol F. Nggak ada dicarinya Bang Dew. Kita akan bicara tentang istilah-istilah teknis yang akan yang dibuat oleh Ibnu Athaillah Sakandari untuk menyebut tingkatan ruhaniyah seseorang yang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sebut misalnya dengan apa yang dia sebut misalnya dengan su'aul basirah dan ainul basirah serta hakul basirah. Kok belum ketemu Bang Nen? Aduh. Mohon maaf ini agak Salam teknis. Misalkan bukan pada mikrofonan. Di kontrol F aja gitu. soal PPDN. Bentuk hitamnya tidak ada bab-babnya lagi. Aduh, susah. Iya. Sambil nunggu waktu. Orang Pak Mami Harusnya yang ngalah. Presiden lah, presiden. Sebentar ya. Pak Mami. Oke, nanti kalau ketemu lah sambil jalan. Jadi kata Ibnu Athaillah Sakandari, kita ini memiliki dua hal. Yang pertama disebut dengan basor, yang kedua disebut dengan basirah. Basor itu adalah alat yang kita gunakan untuk melihat mahsusat atau hal-hal yang bersifat indrawi. Maka alat yang kita gunakan adalah mata, yang dalam bahasa Arab disebut dengan basor. Sementara untuk melihat hal-hal yang halus, yang bersifat ruhaniyah, yang bersifat ghaibiyah dalam pengertian basor, ya, sebenarnya kan tidak ada yang gaib. Itu bukan berarti tidak ada, dia ada, cuman tidak bisa diindrai. Dia bisa menjadi ada jika kita menggunakan alat yang dinamakan di dalam Islam sebagai basirah. Misalnya ketika Al-Quran menyatakan orang-orang kafir itu tidak buta matanya, ya, tetapi hati mereka yang buta. Bagi para ulama akhlak, yang dimaksud dengan hati buta adalah hati di mana basirahnya itu tertutup. Jadi posisi ruhaniyah terendah adalah ketika basirahnya orang itu ketutup dia. Nah, nanti dia akan perlahan akan naik kualitasnya ketika matanya ini mendapatkan sinaran cahaya. Dan itu the first step kalau orang melakukan spiritual journey menuju Allah SWT. Nanti yang kedua sudah mulai tambah membuka matanya, yang disebut dengan ainul basirah, dan yang terakhir kita disebut oleh Ibnu Athaillah Sakandari dengan hakul basirah. Masih belum ketemu? Alhamdulillah. Su'aul basirah yushhiduka qurbuhu minka. Sinaran basirah itu menunjukkan kepadamu apa, menunjukkan terhadap apa? Qurbuhu, dekatnya Allah minka kepadamu. Kalau kita sudah dapat sinaran cahaya, nanti kita jelaskan satu persatu dulu untuk kebahasaannya dulu. Sinaran cahaya basirah itu menunjukkan, mengindikasikan ukuran kedekatan kita kepada Allah SWT. Agak ribet memang.
Yang kedua, wa ainul basirah tushhiduka adamuka liwujudihi. Sementara esensi basirah itu atau ainul basirahnya, gimana terjemahkannya enak ya, ainul basirah ya, kayak tadi kalau mata itu masih baru kena sinar, dia belum bisa berfungsi secara optimal. Yang ainul basirah ini dia sudah cahaya itu sudah benar masuk ke mata sehingga kita bisa melihat sesuatu. Itu namanya ainul basirah. Kalau ainul basirah, kata Ibnu Athaillah Iskandari, adalah menunjukkanmu terhadap apa? Ketiadaanmu terhadap wujudnya Allah SWT. Ini memang agak filosofis ya. Nanti kita cairkan satu-satu. Wa haqqul basirah, dan the real basirah, hakikat sesungguhnya dari basirah adalah yushhiduka wujuduhu, menunjukkan terhadapmu tentang wujudnya dia atau wujudnya Allah SWT, la adamuka wala wujuduka, dan tidak berkaitan dengan ketiadaanmu dan keadaanmu atau wujudmu. Kana Allahu wala syai' ma'ah wa huwa al'an ala ma alaihi kan. Allah itu sejak dari dulu ya sudah seperti itu dan tidak ada sesuatu yang bersama Allah SWT, dan dia sekarang ini juga seperti dulunya. Maksudnya Allah tidak pernah berubah, tidak bergantung terhadap apapun. Oke, pasti agak bulat ini ya. Kita jelaskan dulu al-basirah dengan basor. Sekali lagi, kalau basor untuk melihat hal-hal yang bersifat hissiyah, kalau yang basirah untuk melihat hal-hal yang sifatnya latifah, ruhaniyah, yang halus. Di sini dibagi, misalnya Ibnu Ajibah membagi dijadikan menjadi 5 pembagian dari basirah itu. Yang pertama adalah basirahnya orang kafir yang disebut dengan Al-Quran sebagaimana yang saya jelaskan tadi, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Mereka itu sesungguhnya tidak buta absornya. Absor itu jamak dari basor. Basornya tidak buta, walakin ta'mal qulub, akan tapi mereka buta hati. Yang dimana fis sudur, yang ada di dada mereka. Allah menggunakan kata buta untuk hati. Karena itu para ulama menyebut hati itu punya mata ya, yang disebut dengan basirah. Nah, kalau matanya tertutup dari hati itu, maka dia tidak bisa berfungsi kayak begini. Kita ini bisa melihat sesuatu sebenarnya kan sangat bergantung terhadap cahaya. Kalau kita misalnya memejamkan mata, maka sebenarnya tidak ada hal wujud itu yang kita bisa sandarkan terhadap mata kita. Kita ini kan baru bisa menyatakan sesuatu itu wujud kalau ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Sebenarnya yang menentukan wujud itu kan sangat bergantung dengan cahayanya itu yang masuk ke dalam kita, dan cahaya itu yang mengantarkan kepada kesadaran, kan kayak gitu. Karena untuk menyebut ada dan tidak ada itu kan sebenarnya tergantung dari tingkat kesadaran ini. Tingkat kesadaran itu muncul melalui cahaya, kan kayak gitu. Orang buta kalau kemudian ditanyai, Pak, di depan kamu itu ada kamera enggak? Dia tidak akan menjawab ada. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Tetapi bukan cahaya yang menyebabkan sesuatu itu ada ya, karena cahaya hanya menjadi input awal untuk agar matanya menjadi melihat, dan informasi itu dikirimkan ke otaknya menjadi sebuah kesadaran, dan kesadaran itu yang menyimpulkan dia bahwa iya, di depan saya ada kamera. Bisa dipahami? Itu namanya su'aul basirah atau sinaran cahaya kepada basirah kita. Orang ya kufur, orang yang hatinya kafir, itu hatinya Allah itu seringkali digambarkan dengan cahaya. Misalnya Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kenapa? Karena segalanya bergantung kepada Allah. Karena dunia ini, apapun ciptaan Allah itu sebenarnya dia hanya menjadi ada karena diadakan oleh Allah SWT. Dalam gampangannya, bahasanya Ibnu Athaillah Iskandari persis seperti tadi itu. Kalau sebenarnya tidak ada cahaya, sebenarnya tidak ada apa-apa itu, nggak ada apa-apa. Dan kesadaran awal ruhaniyah itu adalah diawali ketika ada su'aur basirah, ketika ada lintasan cahaya masuk di dalam basirah kita. Pertanyaannya adalah apa lintasan cahaya itu?
Ini yang disebut nanti dengan ilmu. Ilmu agama itu menjadi pelecut awal yang membuat kita sadar gitu akan Allah SWT. Maka ilmu itu fungsinya persis seperti cahaya itu. Kalau kita melihat benda itu, begitu ada cahaya masuk ke kita menjadi mencari, oh iya ya Allah itu ada, oh iya ya Allah itu Rahman, oh iya ya Allah itu maksudnya. Tetapi dalam perjalanan ruhaniyah itu baru the first step of spiritual journey. Kalau kita mau meniti jalan ruhaniyah, berangkatnya hanya dengan ilmu, tingkatan kita itu di situ terus gitu. Tingkat keyakinan kita, musyahadah kita kepada Allah, tingkat keimanan kita berhenti di situ. Gitu. Karena yang kita dapatkan itu masih hanya sebatas ilmu, menjadi kesadaran, dan kemudian kita menjadi sadar. Makanya di situ dijelaskan yushhiduka qurbuhu minka, untuk menunjukkan posisi Allah dan kita. Itu tingkat takarrub kita. Semakin orang banyak ilmu, semakin dia makin mendekat. Kenapa? Karena makin cahaya makin besar yang dia dapatkan. Make sense kan? Jadi semakin saya bisa mendapatkan cahaya, makin kebuka saya iya kamera itu. Awalnya saya kelihatan merahnya doang, terus makin besar saya bisa menyimpulkan this is kamera. Karena itu ilmu sangat penting untuk apa? Untuk mengantarkan orang takarrub kepada Allah SWT. Karena itu di dalam meniti perjalanan ruhaniyah menuju Allah SWT tidak bisa tidak kecuali harus start dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu menjadi menjadi syarat awal seperti kilatan cahaya yang masuk ke dalam basirah itu. Jadi tingkat takarrub seseorang sangat ditentukan dengan ilmu. Ya, ini nanti yang sangat banyak. Misalnya kalau Syekh Ramadan Buti menyebut inilah yang membedakan mengapa Allah misalnya menyatakan adakah sama orang yang berilmu tidak berilmu dan segala macam. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang yang ulul albab saja yang bisa mengambil pelajaran itu. Untuk menyadarkan apa? Bahwa ilmu menjadi kilatan cahaya yang awalnya ini kita gelap, tidak tahu apa-apa tentang Allah, nggak bisa mendekati Allah, nggak ngerti apa-apa tentang Allah. Begitu kita belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu agama, itu seperti kilatan cahaya yang membukakan kepekatan hati kita. Orang kufur, orang yang hatinya pekat, ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu fis sudur. Hati allati fis sudur, yang karena matanya terbuka. Ini yang disebut oleh Ibnu Athaillah Sakandari sebagai the first level, ya. Bagi siapa? The seeker ini, bagi orang yang berjalan menuju dari salik, orang yang berjalan menuju Allah SWT. Karena itu titian untuk mendapatkan ilmu sangat penting. Sangat penting. Saya jadi teringat ada dua orang alim dulu yang ingin dijadikan menjadi gubernur Basrah oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz. Di Basrah saat itu hidup dua tabi'in besar yang ilmunya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya, satu bernama Hasan al-Basri, ya. Hasan al-Basri, ulama yang dari generasi tabi'in yang begitu sangat alim, ya. Yang kedua yang jago takwil mimpi, ada yang tahu? Ibnu Sirin. Jadi dua orang ini adalah pakarnya ulama dulu di Basrah. Jadi satu Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin, yang kedua Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin ini memiliki murid, ya, namanya Qasim bin Abdullah, ya. Qasim bin Abdullah ini di zaman itu orang yang jago masalah hukum dan logikanya begitu sangat kuat. Ada dua orang, satu Iyas bin Muawiyah, yang kedua adalah Qasim bin Muhammad. Karena kecerdasan ini oleh Umar bin Abdul Aziz mau dipilih siapa di antara dua orang ini yang mau dijadikan menjadi gubernur Baghdad. Gubernur Baghdad, Qadhi Baghdad Basrah, ya, Qadhinya Irak lah kalau sekarang mungkin, ya. Ini orang yang paling fakih. Didatangkan dua orang ini. Lihat solehnya orang dulu itu. Dua-duanya ini orang alim. Tapi kan sangat terkenal dulu itu kalau orang sama alim itu sama-sama cepet-cepetan tawadhu gitu, saling merendahkan dirinya sendiri-sendiri. Kalau kita sedikit ilmu kan gitu, saling menonjolkan diri bedanya.
Kalau mereka itu saling menjatuhkan dirinya. Begitu disidangkan, siapa ini di antara kalian ini yang lebih alim? Cepet-cepet Ilyas. Nggak ada orang yang lebih alim daripada Qasim Muhammad. Qasim Muhammad bilang nggak ada orang yang lebih tahu ilmu agama kecuali Qasim bin Abdullah. Tanggung, nggak bisa selesai nih persoalan. Akhirnya Qasim ini pinter orangnya. Akhirnya kata Iyas bin Muhammad, kata Qasim, maaf, yang muridnya Hasan al-Basri itu Iyas bin Muhammad, ya, kebalik saya. Kata Qasim, gini sajalah, kalau pertanyaannya itu diajukan kepada kita ini, siapa yang mau dijadikan qadhi, nggak akan selesai-selesai. Satu, orang dulu itu tahu persis kalau mau mengambil jabatan, apakah jabatan itu mampu dia tanggung dan mengantarkan kepada kebaikan atau enggak, itu ditimbang benar. Nggak ada orang dulu orientasi cari jabatan itu orientasinya duniawi. Karena itu yang di pikiran dia, yang dipikirkan oleh Qasim bin Muhammad, ini bisa mengantarkan saya ke neraka. Karena itu takutnya minta ampun untuk dipilih jadi qadhi. Ini kalau sekarang apa ini ya? Jaksa Agung kan. Kalau sekarang rebutan orangnya. Dulu ini rebutan untuk mengelak. Yang menarik kemudian, kata Qasim bin Muhammad, ini masing-masing akan terus siapa yang lebih hebat terus dan segala macamnya. Lebih baik begini saja, di antara kita ini, di kalangan umat Islam, tidak ada orang yang lebih faqih, lebih alim, melebihi Hasan al-Basri dan siapa? Ibnu Sirin rahimahullah, ya. Kata dia, kenapa Qasim Muhammad memilih itu? Karena yang tahu Iyas bin Muawiyah hanyalah dua orang ini. Karena Qasim Muhammad tidak pernah berguru kepada Hasan al-Basri dan pada itu. Jadi kalau mau ditanyakan siapa yang lebih alim di antara Qasim dan Iyas, pasti Iyas, Iyas muridnya. Kenapa? Karena dengan pertanyaannya itu dia kepingin dapat agar yang jadi itu Iyas gitu, yang jadi Iyas. Iyas yang ngomong gitu, kembali lagi. Iyas yang ngomong gitu. Setelah itu Qasim tidak kehabisan akal, ya kan ini sudah habis secara debat kan sudah menang dia. Waduh, Qasim dia mikir gimana caranya saya bisa mengelak ini. Dia bersumpah, katanya, Wallahil aliyyil azim, kata dia, demi Allah yang maha tinggi dan maha agung, tidak ada orang yang lebih alim dariku melebihi Iyas bin Muawiyah. Ada ceritanya di sini di Suwar min Hayatus Sahabat Tabi'in, diceritakan bagaimana menariknya kata-kata, tapi nanti dicari hilang lagi hikamnya mana udah jadi. Ungkapannya yang menarik adalah, kata dia, demi Allah yang maha tinggi dan maha agung, tidak ada orang yang lebih faqih dibanding diriku ini melebihi jika aku mau dibandingkan dengan Iyas bin Muhammad, maka aku nggak ada apa-apanya, kira-kira kayak gitu. Terus kata dia, kalau omonganku ini keliru, berarti ini aku tidak layak jadi hakim. Berarti kan sumpahku udah keliru. Kata dia. Dan kalau aku benar omonganku ini, maka tidak layak engkau memilih orang yang lebih rendah dari dirimu. Wah, kena sekak sudah, tidak bisa lagi. Itu hebatnya Qasim bin Muhammad. Sehingga akhirnya diputuskanlah Iyas bin Muawiyah menjadi gubernurnya, menjadi qadhinya Basrah pada saat itu. Dua orang alim yang sangat, maksud saya, lihat bagaimana tawadhu'nya di antara mereka ini yang berbeda sekali. Ini yang bisa untuk ukur, itu yang kelihatan. Semakin alim seseorang, semakin kita lihat derajatnya itu, tingkat tawadhu'nya, tingkat dan segala macamnya. Jadi bisa jadi ukuran kekerabatannya dengan Allah, takarrubnya kepada Allah. Karena itu rumusnya, semakin orang bertambah ilmu, semakin orang mestinya semakin dekat kepada Allah SWT. Ya, jangan seperti Bal'am bin Bawra yang kapan hari kita ceritakan itu, ya. Sebagaimana Al-Quran melukiskan, sebagaimana anjing itu. Kenapa? Karena dia ke dunia. Itu ilmu yang tidak membuat mata hatinya kebuka. Tuh, mata hatinya kebuka. Tapi sekali lagi, ini masih awal saja. Masih awal. Kenapa? Karena dia berjalan mendekati Allah dengan otak.
Ilmu itu kan letaknya pada otak. Kalau dalam hati letaknya baru pada sudur. Ya, di pesantren terkenal al-ilmu fis sudur, la fis sutur misalnya kata dia. Dan kalau kita lihat skema hati, maka sodr adalah lapisan terluar dari hati. Ya. Di Westall saya menjelaskan misalnya bahwa setan itu hanya menggoda kita di wilayah sudur, tidak masuk ke kolbun karena memang diprotek oleh Allah SWT. Ya. Dan sodr itu wilayahnya ilmu pengetahuan. Kolbun bukan wilayah ilmu pengetahuan. Ya. Jadi memang sodr itu ibarat bawang hati kita ini, lapis paling terluar namanya sodr, lapis keduanya namanya kolbun, lapis makin dalam lagi namanya fuad, lapis lebih dalam lagi namanya lub. Ya, kalau pakai Imam Hakim At-Tirmidzi, jadi core dari hati itu namanya lub. Ya, makanya ulul albab. Bunganya lagi namanya Pak Fuad. Di Mestol ada namanya Pak Fuad. Fuad. Dalam keluarnya lagi namanya kolbun. Dalamnya lagi, keluar lagi makin luar namanya sodr. Sodr itu tempatnya ilmu pengetahuan. Setan itu menggoda kita fi sudurin nas, bukan fi qulubin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gojannya di sudur. Kenapa? Karena memang Allah memproteksi hati itu. Jadi begitu kita buka sudurnya, karena wilayah pengetahuan yang digoda itu, yang bisa diwaswasi, yang bisa di-whispering, itu kan persoalan pengetahuan. Jangan begini, logikanya kan begini, begitu dan segala macam. Itu yang nanti menjadi kesadaran. Kesadaran itu yang membuat menjadi perilaku, behavior kan kayak begitu. Jadi makanya yang tindakan itu hanya baru muncul setelah kita putuskan menjadi sebuah kesadaran yang kita olah tadi itu. Karena itu setan tidak mau dipersalahkan. Kenapa? Karena dia cuma ngasih input, dia belum membuat kesadaran. Itu yang setan omongkan, fala talumuni walumu anfusakum. Aku ini tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuasaan terhadap kalian. Wa makana alaikum bisultan, kata dia, illa an da'autukum, kecuali aku cuman ngajak kamu, whispering saja, cuman fastajabtum li, kamu yang mengijabahi aku, kata setan. Jadi lihat ini bagusnya ilmu pengetahuan yang hanya menjadi pintu awal dari orang untuk melakukan perjalanan ruhaniah kepada Allah SWT. Kalau ini pengetahuan itu posisinya hanya menjadi alat bantu. Karena itu tidak ada garansi. Misalnya apakah ada orang yang dekat kepada Allah tapi dia tidak banyak ilmunya? Ada juga. Karena ilmu itu hanya step awal, ya, step awal. Ya. Ini yang menarik. Tapi sekali lagi, kalau dilihat jenjangnya memang su'aul basirah itu, atau kalau dalam bahasa yang lebih gampang untuk kita pahami adalah ilmu yang kita pelajari itu hanya mampu mengkaribkan kita dengan Allah. Allah itu cuma jadi karib kita, tapi tidak pernah jadi kekasih, teman dekat. Ibaratnya itu cuma jadi TTM, ya, jadi TTM, teman tapi mesra aja, gitu. Tapi belum menjadi kekasih, apalagi sampai menjadi suami istri, quote in quote, ya, quote in quote. Karena orang berjalan menuju Allah ini ibaratnya dia mau menjadi siapa gitu. Ada, kalau dalam bahasa ini tentu ini bahasa ruhaniah ya, ada yang menjadi teman karib, terus makin dekat lagi sampai dia merasa bersatu, quote in quote, ya, quote in quote. Bukan berarti nanti yang nggak mungkin bersatu antara makhluk dan Allah, tapi perasaan kedekatan itu. Kata-kata menjadi teman, terus sampai jadi lagi jadi teman dekat, sampai jadi waliullah, kira-kira kayak begitulah kalau digambarkan itu. Nah, tingkat pertama itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau kita agama ini hanya berhenti di sebatas pengetahuan, tidak mengolah yang lain, tidak mengolah ainul basirah dan hakul basirah tadi itu, ya nggak bisa naik, nggak bisa naik. Ya. Dan kalau kita lihat, semakin ukuran kedekatan kepada Allah itu sudah bukan ukuran akal, tapi lebih pada ukuran-ukuran yang menggunakan fakultas yang lain seperti hati dan segala macamnya itu.
Itu yang harus kita maksimalkan juga agar apa? Agar kita makin bisa tambah dekat dengan Allah SWT. Contoh misalnya, lihat bagaimana rintihan hati, bukan rintihan akal dari Nabi Ayub ya. Ketika dikasih mudorot berupa penyakit, keluarganya menghilang, doanya kalau kita lihat nggak ada doa yang spesifik kecuali cuma merintih kepada Allah SWT. Merintih dalam pengertian yang menarik ya, misalnya inni masaniyal dzurru misalnya wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dikenai kesusahan ya Allah, dan Engkau Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu aja yang diungkapkan. Dan itu tapi diijabah oleh Allah. Sebagaimana janji Allah, ammay yastajibul mudtarra idza da'a. Siapa yang mengabulkan orang yang sudah memang desperate, orang yang sudah sangat membutuhkan kepada Allah kecuali Allah SWT. Maka kalau kita mau dekat kepada Allah, caranya buat pinterlah merintih kepada Allah SWT. Pinterlah membuat kita ini benar-benar kayak orang itu butuhnya sungguhan kepada Allah. Itu tidak mudah loh, bener nggak mudah. Kita ini merasa benar-benar butuh Allah, ngerengek bener ke Allah, sungguh-sungguh merintih di hadapan Allah. Itu something difficult. Kadang-kadang itu kita butuh sesuatu yang sangat besar untuk benar-benar merasa butuh Allah SWT. Apalagi semakin kita diberi kenikmatan, kebutuhan kita kepada Allah itu makin tipis. Kalau tidak percaya, semakin kita ini nikmat, ya uang makin banyak, segala macam sukses, itu doanya kayaknya agak tidak terlalu khusyuk. Karena perasaan butuhnya makin kecil, seakan-akan. Nah, ini yang harus dikoreksi di dalam hati, ya. Karena ukuran kedekatan sama Allah itu adalah semakin kita hina di hadapan Allah, semakin kita tadarruk, semakin peluangnya makin dekat dengan Allah SWT. Ini yang menarik. Lihat misalnya, tidak ada posisi paling dicintai oleh Allah dalam seluruh sholat itu melebihi posisi sujud. Kenapa? Karena itulah posisi terhina yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tidak ada yang lebih hormat dari bagian tubuh kita melebihi wajah kita. Dan akal lagi, itu tempatnya akal lagi. Kita tanahkan itu dan tidak kita berikan kepada siapapun kecuali karena kita mau menghamba kepada Allah SWT. Dan itu posisi terbaik. Posisi terbaik. Apalagi kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Rasul pada waktu sujud, ya. Ada banyak sekali sebenarnya doa yang Rasul diucapkan waktu sujud, yang ini mestinya juga menjadi bagian dari kajian kita. Jadi sesekali itu kalau sholat itu tidak hanya baca itu doang gitu, sehingga ada doa yang barulah, asalkan ada dasarnya, ada hadisnya dan segala macam. Kadang-kadang itu penting, ya. Misalnya riwayatnya Aisyah, kalau saya tidak keliru, Rasulullah SAW itu kalau sujud kadang-kadang baca doa yang terkenal itu, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu, pada biridhoka, dengan keridhoanmu, berlindung dengan keridhoanmu dari apa? Min sakhatika, dari siksaan. Jadi berlindung dari kerelaan Allah agar Allah tidak menyiksa kita. Coba bayangkan kalau kita posisi sujud terus kita bilang Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatik. Misalnya kan menarik sekali itu. Ya, kalau kita makin benar-benar kita renungkan sungguh-sungguh untuk benar-benar tadarruk di hadapan Allah SWT. Misalnya tambah Allahumma inni a'udzubika bimu'afatika min uqubatik misalnya, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari afiahmu agar aku tidak ditimpakan siksa kepadamu, ya. Terus kita puji Allah, tidak ada yang bisa memujimu kecuali engkau sendiri, karena segala pujian tidak cukup, ya. Tidak cukup. Sebagaimana kalau orang Nahdlatul Ulama misalnya, kalau sami Allah liman hamidah ditambah mil'us samawati wal ardh, ya. Karena kita menyangka pujian Allah itu, cara muji kayak apapun Allah itu, maupun seluas langit dan tidak cukup kita memuji Allah SWT, ya. Tidak cukup memuji Allah SWT.
Nah, ini semuanya bukan bahasa akal, bukan bahasa akal. Karena itu alat selanjutnya untuk makin mendekat kepada Allah SWT sebenarnya sudah bukan urusan akal yang harus kita bawa, tapi urusan hati, urusan hati. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, pembagian dari basirah, kalau Ibnu Ajibah menyebut adalah bagian dari mata hati yang sudah kemasukan cahaya tapi belum benar-benar sempurna. Dan ini yang disebut dengan tingkatan pertama tadi, yang disebut dengan syu'aul basirah. Ya, syu'aul basirah. Yang kedua, yang ketiga adalah yang disebut dengan ainul basirah. Ketika basirah kita ini makin kuat dan makin terbuka sehingga kita bisa melihat cahaya dan mulai kelihatan. Makanya disebut dengan ainul basirah. Kira-kira beginilah. Kalau di sini dicontohkan, kalau orang itu pertama kali atau gini, kalau di surat Takatsur kan ada apa itu, ilmul yakin, ainul yakin sama hakul yakin ya. Untuk gampangnya begini, kalau ilmu yakin itu kesadaran certainty based on knowledge, itu namanya ilmu yakin. Kalau apa, ainul yakin itu certainty based on apa berarti? Ya, seeing ya. Yang kedua, yang ketiga, kepastian didasarkan karena kita menjalaninya. Contoh yang paling bagus itu, kalau ada kabel ini, saya dikatakan ini kalau dipegang kesetrum, itu namanya ilmu yakin. Terus kalau Pak Presiden ini memegang ini dan kesetrum gini, saya ngelihat sendiri, namanya ainul yakin. Tapi kalau ganti saya yang megang dan saya kejet-kejet, namanya hakul yakin. Ya. Lah, kejet-kejet. Tingkat keyakinan itu berbeda-beda. Gak bisa disamakan antara orang yang kejet-kejet dengan orang yang punya ilmu, meskipun dia sudah engineer keluaran MIT. Kalau ditanyain bagaimana sih rasanya kesetrum, kalau dia belum pernah kesetrum, ilmu itu ya cuma mau dari manapun dah, mau dari manapun. Step dia untuk benar-benar merasakan hanya pada level pertama, itu disebut dengan syu'aul basirah. Bisa dipahami? Jadi makanya orang itu bisa merasakan quote Allah SWT, merasa dekat kepada Allah. Itu berbeda antara orang yang hakul yakin dengan orang yang ilmul yakin tadi. Mungkin profesor doktor ini udah ya, engineering, tapi kalau nggak pernah kesetrum nggak bisa dia. Sama orang nggak pernah nikah, ngomong doang ya. Useless itu namanya, useless. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Meskipun seneng, seperti yang saya ceritakan lagi, meskipun seneng, dia sudah bisa menikmati, melahirkan takarrub, ya. Wah, asik itu sudah. Tapi kalau berhenti pada ilmu, jangan berhenti pada ilmu untuk bertakarrub kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Karena dia hanya first stage saja dalam spiritual journey menuju Allah SWT. Dan yang ketiga, kalau orang sudah dibukakan ainul basirahnya, maka itu cirinya, kalau di tusyhiduka adamuka liwujudihi, itu akan membuat kita menyadari bahwa kita ini enggak ada. Ini istilahnya kalau dalam ilmu akhlak disebut dengan posisi fana. Jadi ekstrimnya beginilah, ekstrimnya orang itu kalau menggunakan akalnya mencintai seseorang, dia hafal banget itu. Dia ini bentuknya begini, semua teorinya tahu dia. Perempuan itu begini dan macam-macam. Tetapi dia hanya mencintai seseorang menggunakan akal doang. Yang ini sudah dia cintanya udah masuk dalam hatinya sekarang. Kalau tadi ini kan disudur doang, gampangannya. Letaknya dia ini mendekati Allah dengan sudurnya. Kalau orang sudah mendekati Allah dengan kulubnya, dengan kolbunya, maka yang muncul perasaannya berbeda.
Kalau akal itu wilayah judgement, ya, wilayah untuk menjudgement baik dan benar, salah dan itu. Makanya wilayah fikih yang ini benar, ini salah, ya, ini black, ini white, itu wilayah sudur. Wilayah hati nanti akan berbeda, bahasanya berbeda, judgementnya juga berbeda dan segala macam. Dan biasanya hukum-hukumnya tidak sama dengan hukum-hukum logika lagi. Biasanya, ya namanya luapan kecintaan, ya, luapan kecintaan. Lah orang yang sudah mulai dibakar cinta kepada Allah SWT, karena ilmunya itu sudah merembes dari sudur masuk ke dalam kolbunya, maka dia akan punya kesadaran. Kalau misalnya beginilah, kalau saya tadi dapat cahaya ke mata saya, yang awalnya mata saya tertutup, kemudian saya dapat cahaya, saya bisa mengatakan ini kamera, saya tahu sekarang ada wujud, ya. Begitu saya makin sadar, saya mikir sebenarnya wujud itu enggak ada, yang ada itu karena cahaya ini, itu. Kalau saya makin mendalami itu, apa sih sebenarnya cahaya itu, lama-lama saya menjadi sadar sebenarnya itu semuanya enggak ada, yang ada ya karena cahaya itu. Itu maksudnya. Semakin kita mencintai Allah, semakin dalam, nanti akan timbul kesadaran semuanya ini fana, semuanya ini diadakan oleh Allah, semuanya ini tidak ada yang sejati, semuanya ini palsu, semuanya hanya Allah yang hakiki. Itu namanya sudah ainul yakin, maksudnya. Kalau kita sudah sampai pada kesadaran, kan susah itu. Kalau orang cinta dunia nggak bisa ngomong kayak begitu itu, nggak bisa. Di apa-apapun kalau tingkat kita masih basor, gimana Pak, nggak ada, jelas mobil ya ini, karena kita melihatnya basor. Sama begini, kalau orang jatuh cinta, inilah kita mungkin harus disederhanakan. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, itu kayaknya segala sesuatu kan tidak ada, karena yang ada adalah orang yang kita cintai. Seperti Laila Majnun. Laila Majnun itu apa saja ya jadi Laila. Dia temboknya rumahnya Majnun, kalau kita baca ceritanya Laila Majnun itu diciumi oleh Majnun. Ketika ditanya orang, wahai Majnun si gila, kenapa engkau mencium tembok? Kata dia, aku tidak mencium tembok, tapi aku mencium bau Laila. Ya. Ketika dia melihat sandalnya ya begitu, jadi semua itu serba Laila. Makanya disebut Laila Majnun. Ya, Laila Majnun. Ya. Kenapa? Karena dia punya kesadaran serba Laila. Dia dikepung cinta. Orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah SWT, maka dia kesadaran ruhaniyahnya itu serba Allah SWT. Kalau kita turunkan, maka melihat apapun itu ukurannya Allah SWT. Pekerjaan ini timbangannya itu ke Allah SWT. Segala macam sekarang melibatkan Allah SWT. Tidak berarti kalau begitu nanti orangnya udah tidak ke dunia lagi Pak ya. Enggak, lihat Rasulullah SAW tetap seperti orang biasa, tetap kayak gitu. Cuman tidak ada satu gerak pun dari Rasulullah itu yang tidak mempertanyakan kecintaan Allah atau enggak. Atau ginilah, coba saya pakai bahasa Kiai Asrori lah. Kata Kiai Asrori, bedanya orang yang punya kesadaran kecintaan kepada Allah dengan orang yang amalnya itu dimotivasi oleh syahwat. Contoh kata dia, sederhana sekali, tapi penting tuh kita melihat, ngecek amal kita. Orang kalau mau makan, itu kelihatan. Kalau orang itu motifnya syahwat, amal kita lah. Kalau amal kita itu motifnya syahwat, pasti hasilnya tidak akan puas. Itu cirinya syahwat, tidak akan puas, maunya terus, tidak akan ada kenikmatan. Nikmatan maksudnya puas. Satisfaction itu tidak akan dimiliki dan terus haus terus. Kata Yai Asrori ini, kalau kita ini amalnya dari syahwat kita mau makan nih, yang muncul syahwat dari awal, saya ingin makan ini. Begitu dikasih makanan tidak cocok dengan syahwat itu, yang muncul cercaan terhadap makanan. Kita ini makanan ini kurang manis, kurang sedap, sudah ada pun kita masih ingat yang lain tuh. Sotonya, tapi yang soto yang di sana masih enak. Padahal semua makan itu masuk ke perut kita, gitu. Jadi kenapa? Karena kita amal itu motifnya syahwat. Nikmatnya diberi oleh Allah SWT. Dan meskipun kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah itu tidak dari hati. Bismillah itu hanya seperti mantra. Kenapa? Karena yang dasari amal itu syahwat kita, gitu.
bukan hati kita. Makanya alhamdulillahnya pun bukan alhamdulillah dari hati kita. Kenapa alhamdulillah? Karena kekenyangan. Begitu gelagat, alhamdulillah. Jadi bukan sebuah kesadaran dari hati yang muncul karena kita benar-benar, ya Allah, ini rezeki darimu. Bandingkan dengan Rasulullah SAW. Hadis yang sangat terkenal itu. Ketika Umar sama Abu Bakar kelaparan, dua-duanya keluar ketemu Rasulullah, ditanya mau kemana Umar? Tidak ada yang mengeluarkan saya kecuali illal ju', kata Umar sama Abu Bakar, kecuali saya kelaparan ya Rasulullah. Gak ada makanan di rumah. Makanya dia ke masjid ketemu Rasulullah, saya juga lapar. Ayo pergi ke rumahnya Abu Musa al-Ansari. Ke sana tidak ada dia karena suaminya sedang ngambil air. Istrinya senang sekali, marhaban bikudumikum ya Rasulullah. Dan siapa yang tidak senang ketamuan Rasulullah SAW? Di mana suamimu? Suami saya ambil air sebentar lagi datang. Umar saking senengnya dia ambil kurmanya, kurma basah, kurma kering, dikasih susu, si sembelahin kambing, menghormat Rasulullah SAW. Semua dihidangkan. Bismillah tentu Rasulullah. Lihat, begitu terakhir makan Rasulullah, air matanya menggenang di pelupuk matanya dan berkata, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh semua nikmat ini di hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Lihat, orang makan ingat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalau amal itu tidak muncul dari hati, nggak bisa kayak begitu itu. Nggak bisa, di kapak-kapak nggak bisa. Pasti yang muncul setelah selesai itu, wah enak dagingnya itu aja terus. Kenapa? Karena munculnya adalah dari syahwat. Nah, katanya itu bagaimana mulai kalau kita mau mendekat kepada Allah, mulailah amalan itu, apa yang kita omongkan ini dengan amal itu sesuai. Kalau kita ngomong bismillah, ya sesuai bismillah gitu. Jadi kalau amal dari hati, kalau kita makan amalnya dari hati, ya munculnya dari hati. Begitu diletakkan makanan, yang muncul pertama kali syukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ini rezeki yang didatangkan Allah untukku hari ini. Kalau sudah syukur, makanan apapun jadi paling nikmat. Kenapa? Karena syukur, Allah tambahin nikmat. Itu sudah rumusnya itu. Kapan kita kayak begitu itu? Kalau kita tidak punya uang, tidak ada makanan. Begitu ada orang ngasih makanan, tidak ada lebih nikmat makanan pada saat itu. Kenapa? Karena kita syukur awalnya. Dan syukur itu dari hati. Itu kan tingkatan kita untuk makanan aja lah. Jadi lihatlah bagaimana orang yang beramal dengan hati dan beramal melalui syahwat. Beda banget. Sama mungkin dengan pernikahan ya. Dan itu yang harus kita renungkan. Kalau kita melatih diri kita untuk sungguh-sungguh, semua amal itu untuk Allah SWT. Padahal kita dilatih itu kuludhi balin, semua amal yang baik tidak diawali dengan bismillah. Maksudnya tidak involving Allah in our activity. Bahwa tidak lasting dia. Kenapa? Karena ya kayak begitu itu. Maka begitu kita kenyang, alhamdulillahnya itu benar-benar syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa nangis itu alhamdulillahnya. Makan nikmat tapi alhamdulillahnya bisa nangis. Subhanallah. Bedanya amal yang muncul dari hati. Bedanya amal dari hati. Bagaimana lagi kalau sholat munculnya dari hati? Coba. Makan aja nikmat kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita sholat startnya dari hati, subhanallah itu pasti nikmatnya segala macamnya. Ya, Sayyidina Ali kalau wudhu saja sudah gemeter dia. Ketika ditanya kenapa ya Imam, karena aku mau menghadap Allah SWT. Kita sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena amalnya tidak dari hati, tidak dari hati. Ilmu fokusnya hanya pada sodar, kita tahu ilmu adalah fikih, harus begini, geraknya harus begini, segala macamnya itu urusan sodar. Tapi selama hati kita tidak berkembang, tetap enggak. Kenapa? Karena kita diserimpung terlalu banyak yang merasa ada itu loh. Nah kalau kita sudah ainul basirah, maka semuanya menjadi tidak ada. Karena kita sudah dipenuhi oleh kesadaran akan Allah SWT, akan cinta. Tidak berarti tidak ada, tetap ada semuanya. Itu bedanya nanti pada semua aktivitas kita mengingat Allah SWT.
Itu susah dan harus kita latih terus. Bagaimana kayak orang-orang dulu yang sederhana tapi amalnya itu muncul dari hati. Makanya kalaupun jualan, orang-orang dulu kan aneh-aneh jualan itu. Tidak semata-mata nyari uang, jualan itu memang Allah menyuruh saya kayak begini mungkin. Jadi ya Allah, jualan itu indah. Kan orang-orang dulu, ingatlah kita cerita-cerita bapak-bapak kita. Kenapa dia amal dengan hati. Dengan hati. Itu start yang kalau kita bisa kayak begitu, naik itu kita ini. Tingkat takarrub kita kepada Allah langsung naik itu ke second stage itu yang disebut dengan ainul basirah. Dan itu harus kita latih itu. Sesekali kan kita kadang sholat karena hati itu, sesekali. Ya, sesekali. Milih mana ini yang cocok A sama B, ya. Jadi khusyuk bener itu. Ya, jadi khusyuk ya. Misalnya saya cuman bayangkan bagaimana orang yang kalau dalam istilah disebut dengan orang yang fana, orang yang sudah tenggelam ya, dalam lautan cinta kepada Allah SWT. Indah itu hidupnya. Indah itu hidupnya. Nggak ada satu apa namanya ya, bagian dari hidupnya itu yang tidak indah, yang tidak indah. Ada cerita di kalangan mazhab Hambali misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah pernah bermimpi gurunya ketika akan meninggal dunia ini. Ibnu Qayyim mimpi Ibnu Taimiyah ditanyain, wahai Syekh, wahai guruku, bagaimana Allah meletakkan posisimu karena udah meninggal. Kata Ibnu Taimiyah dalam mimpi itu, sesungguhnya Allah telah meletakkan posisiku lebih dari yang aku bayangkan, bahkan mengalahkan orang-orang yang terkenal. Kira-kira kayak begitulah. Terus ditanyakan, aku bagaimana wahai Syekh? Sementara aku bagaimana? Kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Taimiyah di dalam mimpi itu jawabannya, kamu posisinya sama dengan Ibnu Khuzaimah, kata dia gitu. Ya, salah seorang tokoh juga dalam ilmu hadis. Ya, misalnya yang kayak begini-begini ini bagian dari ainul basirah. Bagian dari ainul basirah. Ya, ini semuanya sekali lagi bukan urusan mata fisik, tapi urusan mata hati. Urusan mata hati. Ya. Yang ketiga, kita skip saja. Yang ketiga, wahakul basirah. Nah, ini tingkat yang paling tertinggi ini. Sehakik-hakikatnya basirah. Kalau basirah kita ini sudah benar-benar fungsi secara maksimal, ya. Kalau tadi cuma dapat kilatan cahaya, terus sedikit melek, udah mulai sadar bener. Ini benar-benar sudah berfungsi, sudah basirahnya itu. Hati kita ini sudah benar-benar 100% ini bagus jalannya, udah. Maka ini yang disebut dengan kesadaran bakok. Apa? Kesadaran kita sudah tidak lagi memikirkan saya ada atau saya tidak ada, sudah. Karena semuanya serba Allah SWT. Memang agak filosofis ya jelaskannya ini, bahasanya susah. Tapi gampangannya fokus sentralnya sudah Allah SWT dan bukan mikirin saya ada atau tidak ada. Sederhanakannya begini. Kalau saya punya cat, kemudian saya cat itu dinding, ya, saya bikin tulisan di dinding itu A, B, C dengan tulisan, dengan cat warna merah misalnya ya. Kalau orang yang pertama kali dapat kilatan cahaya, maka yang awalnya tembok itu tidak kelihatan apa-apa sama dia, begitu dapat kelihatan cahaya dia lihat, oh itu A, B, C, warnanya merah. Bener, dan itu ada. Gitu. Dia udah mulai kelihatan nih. Nah, kalau dia merhatikan terus lebih dalam lagi, dia pikir-pikir lagi, sebenarnya tidak ada itu A itu. Ya, kalau kita makin dalam lagi sebenarnya tidak ada A itu. Yang ada itu sebenarnya yang merahnya itu. Kalau tidak ada merahnya, tidak ada A itu. Kan ada kayak begitu kemudian. Kalau kita perhatikan terus itu, warna A merah itu, kalau merahnya saya buang, yang A-nya tidak ada. Kan gitu. Awalnya kita menyangka ada A itu. Gitu. Tapi begitu catnya kita hilangkan, ya nggak ada A-nya. Ya kira-kira kayak begitu. Semakin orang makin itu, ternyata tidak ada lagi. Yang ada itu Allah SWT. Ya, itu memang agak bulatnya ini semua karena spiritual. Bahasa hati itu selalu susah untuk kita lukiskan. Gimana orang bayangkan siapa yang bisa mendefinisikan cinta secara baik? Kan susah, baru cinta itu. Karena dia bahasa hati. Bahasa hati itu tidak untuk ditulis sebenarnya, memang untuk dirasakan.
Nah, tapi kan untuk kepentingan teoritis harus ditulis. Makanya ya juga bulat juga nulisnya karena itu susah memang. Dan kita harus nyadari kalau bahasa hati ya harus kita dekati dengan bahasa hati. Karena ada sebagian kelompok dalam Islam yang bahasa hati didekati dengan bahasa sudur tadi itu, ya tidak temu. Itu Anda mengkultuskan Nabi Muhammad kok disebut cahaya di atas cahaya. Oh, ini cinta gimana? Yang nggak bisa diukur, nggak bisa. Ini kan kultus. Jadi kalau bahasanya itu bahasa cinta, ya harus kita letakkan pada bahasa cinta. Jangan diletakkan pada bahasa logika. Wong saya sama istri saya aja, istriku, cintaku kepadamu melaut misalnya. Kalau nggak percaya bukalah dadaku. Ya bukan berarti dibuka beneran. Namanya bahasa cinta. Namanya bahasa cinta. Kira-kira kayak begitu. Sama dengan dan hakikat dari peristiwa spiritual jauh lebih dahsyat dari apa yang dilukiskan. Ya, apa yang dilukiskan. Sampai kan kadang orang bahasa menjadi keluh kayak gitu untuk melukiskannya. Karena kenikmatan spiritual itu tidak bisa dilukiskan dengan bahasa. Karena bahasa itu punya ikatannya sendiri dan tidak bisa mengungkapkan semua perasaan. Lah, orang pada tingkatan paling terakhir ketika kesadarannya sudah serba Allah SWT, dia sudah mulai menyadari bahwa sebenarnya itu yang benar-benar hakikat ada itu dalam hidup ini adalah Allah SWT yang menjadi orientasi dalam kehidupan itu, maka dia akan merasakan kedekatan yang paling dekat kepada Allah SWT. Untuk kita sederhanakan agar bisa aplikatif bagi kehidupan kita adalah mulai hari ini itu yang penting bagi kesadaran kita adalah satu, bahwa cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan dengan dua jalan. Yang pertama dengan ilmu yang itu memaksimalkan otak kita, dan ilmu itu adalah step awal agar kita bisa menyadari kalau orang yang tertidur itu tidak tahu apa-apa harus disembuhkan dengan ilmu dulu terus dan seterusnya. Tapi kemudian kalau kita sudah punya ilmu, amalkanlah ilmu itu tidak hanya dengan akal, tapi dengan keseluruhan hati kita, dengan rasa ikhlas, dengan ketawaduan dan segala macam. Kalau kita bisa konsisten kayak begitu, insya Allah posisi kita makin naik terus menjadi makin dekat kepada Allah SWT, makin takarrub kepada Allah SWT. Itu yang mungkin pesan yang bisa aplikatif ya. Jadikan geserlah sekarang ini kesadaran kita untuk melibatkan Allah benar-benar dalam setiap tindakan. Pertanyaannya, setiap hal itu apakah Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan sentral. Bukan kalau sudah selesai baru ini diridhoi enggak ya, bukan kayak begitu. Tapi start dari awal. Karena kita ingin beramal tidak dengan syahwat, tapi beramal dengan hati. Sehingga amal kita itu dituntun oleh hati kita. Kenapa? Hidup terlalu singkat. Kalau kita nanti kata Hasan al-Basri, innama antal ayyam, kata dia, kami itu hanyalah bilangan waktu, kata dia. Ibarat garis itu, kalau Allah nentukan 60 tahun, ya kita ini tinggal sudah dipotong-potong aja. Kalau udah 40 tahun ya sisanya tinggal berapa. Innama antal ayyam. Kita ini cuma potongan waktu, ya, potongan waktu saja yang tinggal menunggu saja waktunya kapan kita akan kembali kepada Allah SWT. Karena itu kalau kita kembali sungguh-sungguh dengan cinta kepada Allah, jiwa kita tentram karena kita tidak dikepung oleh syahwat. Inilah yang disebut dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil Allah SWT dengan mesra itu, ya, dengan mesra. Ini mungkin sebagai pengantar, semoga ada manfaatnya dan semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang melek secara ruhaninya, tapi bukan orang-orang yang hanya tertutup ruhaninya sehingga kita tidak mengerti kesejatian dalam hidup ini dan ketipu dengan urusan-urusan duniawi semata-mata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin langsung aja kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi yang dibahas oleh Ustaz Yahya. Mungkin dari Ibu dulu kalau misalnya ada yang ingin bertanya.
Bapak-bapak mungkin kalaupun nggak materi yang ini, materi apapun silakan. Iya, Lukman. Kayak ini kayaknya kan mengkaji kitab Al-Hikam itu melihat beberapa tujuan-tujuan ya dalam hidup kita, bagaimana cara mencapai tahap ma'rifah atau qarib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada kayak 3 tips kilat buat bagaimana setidaknya beberapa step awal untuk Setidaknya boleh minta kayak 3 tips nggak bagaimana cara mulai melangkah ke arah kanan. ke arah apa ya? like bagaimana cara membangun kayak kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikaji oleh dirumuskan oleh Ibnu Athaillah ini memang satu kalimat yang ringkas padat ya, yang nanti bisa dirumuskan dalam penjelasan yang lebih gampang, bisa lebih panjang ya. Tapi gampangannya Ibnu Athaillah itu ingin mengajarkan kita step awal untuk orang bisa takarub kepada Allah adalah dengan ilmu. Jadi ini yang sangat menarik ya, karena nggak bisa orang mengenal Allah kecuali harus diawali dengan ilmu. Ilmu itu apa? Ya Quran, ya hadis, ya ilmu syariah itu yang kita harus tahu itu, karena itu pakem awal untuk orang berangkat. Ibarat orang itu ini kan bensinnya dulu kalau orang mau berjalan, dan itu harus startnya dari sana. Kalau itu sudah punya, maka kita harus ngelibatin yang lain-lain yang sudah mulai menggunakan tidak hanya urusan keilmuan. Ya. Jadi start awal itu Lukman, kalau mau gampang, yang membuat kita untuk makin takarub kepada Allah itu paling awal adalah ilmu. Kan itu bentuk kesadaran. Kalau sudah punya kesadaran, harus ditranslate menjadi amal. Amal itu melibatkan seluruh anggota kita ini, jawareh kita. Lah, tapi jangan berhenti di situ. Karena kalau kita di situ, kita hanya cuman tahu posisi kita dengan Allah saja. Tidak bisa mendekat lagi. Karena yang kita gunakan cuman akal dan physical kita yang kita gunakan. Kalau kita mau makin masuk lagi, pakai yang lain lagi dari diri kita itu, yaitu hati. Kalau sudah hati, tentu yang lain trik-triknya yang lain. Misalnya di situ sudah mulai masuk sabar, tawakal, ikhlas. Itu semuanya pekerjaan hati itu. Bukan lagi pekerjaan akal dan pekerjaan fisik. Nanti imbasnya pada fisik. Jadi ini yang mulai dibesarkan. Itu mulai di bagaimana benar-benar semua akal menjadi ikhlas. Kalau kita teorikan yang lebih sederhana ya, yang lebih sederhana. Jadi dimulai kalau dulu itu mikirnya sholat hanya semata-mata benar secara fikih ya. Tapi tidak perlu serius mikirin benar saya khusyuk atau enggak, tidak terlalu penting ya. Itu sekarang sudah mulai dirubah gitu. Jadi fokus utamanya itu saya benar-benar khusyuk kepada Allah. Jadi malu kalau cuma sholatnya kayak begitu ya. Dulu ceritanya Romo Yai Hamid di Pasuruan, kalau sholat itu belum pernah pakai baju yang kumal, yang lecek gini, yang bekas gini, nah kayak saya begini ya. Jadi kalau dia bangun tidur dia tidak mau. Kalau untuk sholat, bukan untuk gaya, tapi sudah ada perasaan tawaduk kepada Allah. Ya, kalau kita kan belum itu, kita tidak pernah mikirin kayak gitu, hal yang sangat simpel, tapi tidak pernah terpikir gitu. Orang-orang kayak gitu itu sudah mikir kayak gitu itu karena ya apa ya? Kita itu munculnya dari hati, bukan muncul dari, bahkan yang lucu-lucu itu akan orang-orang unik-unik akan amal-amalnya itu untuk menunjukkan kesungguhan dia di dalam beramal, Nah kalau misalnya juga makanan hati itu zikir, itu juga makanan hati semuanya. Nah ini harus kita kerjakan semuanya agar semua fakultas dari tubuh kita ini menjadi bekerja untuk mencintai Allah SWT. Nah, servingnya kemudian tentu akan kelihatan menjadi dua kalau kita garis besarkan. Satu, orang yang mau dicinta oleh Allah adalah tentu tidak memberikan amal yang hanya sifatnya wajib. Karena kalau cuma wajib, ya tidak mungkin dapat cinta. Ya. Karena untuk dapat cinta itu harus yang spesial. Yang spesial itu yang
tatawu yang nafilah. Sebagaimana di hadis, kalau ada umatku kata Allah itu terus dia di nafilahnya sampai Allah mencintai dia. Ya memang harus ada amal nafilah yang kita kerjakan, ya, yang harus kita kerjakan. Tidak hanya sebatas sebatas amal yang wajib, ya. Untuk orang semacam Rasulullah SAW yang sudah hebatnya kayak demikian itu, lihat apa yang dilakukan. Sholat tahajud wajib bagi Rasulullah. Ini semuanya untuk bangun, ya bayangkan. Semestinya kalau kita mau benar-benar, ya saya harus berubah lah. Harus ada kesadaran untuk kayak gitu. Ada cerita di kalangan tabi'in, saya lupa namanya, yang menarik lagi, dia memimpin satu kafilah, satu rombongan tentara. Begitu di malam hari, salah satu muridnya ini mau ngecek kenapa dia terkenal sebagai wali sih, orang yang sangat dekat kepada Allah SWT. Apa sih amalnya? Dia lihat malam itu tidur ya, nggak kelihatan. Begitu menjelang sepertiga dia keluar tanpa orang ketahui, dia masuk ke hutan. Dia mulai sholat, kata dia. Di Suwar bin Hayat Tabi'in diceritakan, aku melihat wajahnya itu seperti purnama, kata dia. Dan hutan yang menakutkan itu menjadi seperti taman yang enak menurut dia itu. Dia lihat aja, begitu lagi sholat ada harimau, dan dia ketakutan, dia naik ke pohon itu, dia memperhatikan bagaimana dengan si singa ini, dan terus sholat, waktu rukuk dia udah mikir pasti ini akan diterkam oleh singa, dan sampai assalamualaikum, singanya pergi, dan setelah itu pulang lagi. Nah, semua orang-orang yang meniti jalan untuk makin mendekat kepada Allah SWT, semua memiliki amalan-amalan nafilah yang mengagumkan, Yang paling penting dari paling esensial, saya sekali lagi tidak berarti bahwa amal zahir tidak penting. Sudah selesai maksudnya ya. Kalau kita sudah ngomong amal hati, artinya mesti amal fisikal itu sudah harus dilakukan. Tapi kalau kita sudah rutin melakukan amal yang zahir, mulailah membangun amal batin yang baik. Ya. Saya senang dengan ceritanya Zawawi yang berkali-kali saya ceritakan itu. Contoh orang yang beramal dengan hati, ya. Orang Madura itu yang saya senang itu. Ada bukunya Zawawi itu, tadi ada orang Madura perempuan, dia ini setiap dia dagang ke pasar, kalau zuhur dia pulang, sebelum habis zuhur dia ngambilin semua daun yang ada di depan masjid itu, dia ambilin, dibersihin sampai selesai tiap hari. Pengurus masjid kasihan, ini cerita nyata oleh Zawawi Imron, kata pengurus masjid, kasihan ibu tua itu udah kerja ke pasar ya, dan ngambilin daun-daun itu. Terus kata dia, udahlah sekarang pengurus masjid pakai tukang kebersihan. Jadi sebelum itu udah bersih. Nangis si ibu ini. Begitu habis sholat zuhur dia nangis, kenapa sekarang udah tidak ada daun yang jatuh. Dia protes kepada sang kiai, kenapa kok tidak ada. Ibunya, kenapa, bukan jadi enak meringankan itu. Kata dia, sungguh itulah insya Allah amal yang bisa saya lakukan, kata dia. Terus kenapa Kak Yai, kata ibu itu, saya mau mengungkapin keinginan saya, cuman tolong jangan ceritakan kepada siapapun saja, kecuali kalau sudah meninggal nggak apa-apa ceritakan. Kata dia, saya ini tidak punya amal soleh, saya kepingin ada jenis amal soleh yang mungkin dicatat Allah sebagai amal yang baik. Jadi setiap saya ngambil daun itu, saya baca sholawat kepada Nabi, semoga saya dikelompokkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu amal yang muncul dari hati. Sederhana mungkin, tapi Allah melihat itu amal dari contoh. Bedanya amal hati dan tidak. Kenapa seorang pelacur yang mengasihkan air kepada anjing bisa dibebaskan dari neraka? Persoalannya jangan dilihat dengan amal zahirnya. Semua orang bisa ngasih air kepada anjingnya itu, tapi kesadaran ruhani berbeda. Itu yang Allah lihat. Mungkin saat itu yang muncul di hati sang pelacur itu, begitu dia melihat itu, ya Allah, hinanya diriku, ya Allah, muncul rasa taubatnya, rasa desperate-nya kepada Allah. Sungguh-sungguh dia turun sendiri, ya, ngambil sepatunya, dimasukkan itu, dan itu berubah itu. Seandainya mungkin dia bisa hidup terus, mungkin dia menjadi orang-orang soleh. Karena
amal hati itu hanya Allah yang tahu. Jadi persoalannya tidak sesederhana kita ini kan melihatnya dengan basor. Jadi kemudian berarti masuk surga itu sebenarnya enteng Pak, wong cuman begitu bisa masuk surga. Persoalannya itu motif di belakangnya itu loh yang berat. Yang semua orang enggak beda itu. Beda sekali. Dan Allah itu la yanzuru ila ajsamikum, enggak melihat amal zahir kita. Ya, lagi yang yanzuru ila qulubikum, yang dilihat itu hatinya yang dilihat oleh Allah. Nilainya itu dari hati, skor kita itu. Sama sholat subuhnya 2 rakaat, tapi yang dilihat hatimu ke sana 70 lah kamu misalnya. Yang ini ya begitu caranya. Jadi kenapa? Karena amal zahir itu sangat tergantung dari tingkat kekuatan orang, tingkat ujian, segala macam. Nah misalnya kalau orang memang punya anak 10 orang misalnya, dia harus bekerja mati-matian, tentu dia tidak bisa sholat tahajud lama-lama, ya kan? Kalau nanti syarat menjadi wali harus, misalnya syarat orang menjadi kekasih Allah harus sholat tahajud, katakanlah 1000 rakaat katakanlah. Ya gimana kalau kita punya 10 orang anak? Makanya ukuran kecintaan itu tidak semata-mata dengan amal fisik, tapi dengan amal batin ini yang susah. Nah, tapi amal batin itu dipompa melalui amal fisik. Itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ya. Nanti jangan yang penting kan amal batinnya Ustaz. Ya kalau kita ini ikhlas, ya tidak bisa begitu. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi masing-masing tidak bisa dilekatkan. Jadi itu yang harus kita titi. Jangan lepas-lepas mencari ilmu Allah SWT, karena itulah pupuk untuk menyegarkan kita dan diamalkan ilmu itu sehingga dia punya bekasnya dalam tubuh, dan kalau itu di hatinya kemudian benar-benar disertakan di dalam amal. Ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu aja prinsipnya. Punya kesadaran, diamalkan dalam bentuk keislaman itu, setelah itu baru diihsani amal kita itu. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Berbuat ihsanlah. Itu memang triknya kayak begitu itu. Tidak bisa orang tiba-tiba mau jadi ihsan, itu juga tidak mungkin, ya. Dia harus amal dulu. Tubuhnya ini harus dikalahkan dulu, terus baru akan muncul terbit keikhlasan. Kalau sudah kayak begitu, nanti akan mandi istilahnya orang Jawa itu. Kalau orang sudah seia sekata mulutnya dengan hatinya, itu cespleng tuh, mujabud doa jaminan. Udah percaya kalau ada orang yang hatinya dengan amalnya itu gandeng, orang itu mujabud doa. Karena Allah mendengar dia. Karena Allah mendengar dia. Nah, untuk yang kayak begitu itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun yang harus terus kita perjuangkan itu. Dari yang kecil-kecil dulu kalau tidak bisa. Ya seperti tadi itu, makan, terus segala macam, sholat kita, terus. Kalau kita kayak begitu, naik sendiri nanti derajatnya. Naik sendiri nanti derajatnya. Kalau enggak, bisa kelihatan itu. Khusuk kita enggak ada. Jadi itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Kalau kita sudah tidak ada khusuk-khusuknya, enggak ada itu-itunya, itu pertanda basiroh kita mati. Cek lagi, meskipun sudah selamat secara fikih, tapi secara ini, aduh, ini berat ini, tumpul ini, itu kayak gitu, dipompa lagi, punya kesadaran lagi, ya, itu yang insya Allah akan pelan-pelan membuat kita makin berkualitas ibadahnya kepada Allah SWT. Ya, kira-kira gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Makanannya belum siap ini jadi. Ayo, Mumpung ada waktu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertengahan tausiah Ustaz tadi, Ustaz menyebutkan bahwa semakin banyak kita diberikan kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan kita bahwa kita itu cenderung untuk tidak membutuhkan Allah. Sedangkan pada saat kita diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan kita untuk membutuhkan Allah itu lebih besar. Nah, itu kelihatannya real life problem itu Ustaz ya. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan bagaimana kita harus memposisikan diri kita, tips-tipsnya supaya kita ini akan selalu bisa merasa membutuhkan Allah, baik dalam keadaan kita diberi nikmat maupun pada saat kita diberi cobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berat ya. Sekali lagi, jadi
kalau rumusnya amal itu ditentukan oleh kesadaran, maka yang pertama harus menjadi, yang terus menjadi ingatan kita itu kesadaran yang harus dibangun dulu, ya, bahwa rizki sekali lagi dari Allah SWT. Kita ini seringkali lupa itu, meskipun rizkinya dari Allah SWT, tapi kan kayak rizki itu dari kita, ya. Itu udah ya, sesuatu yang reguler itu pasti kehilangan makna esensinya hampir. Contoh, siapa yang antara ayat Al-Quran yang kayaknya kurang kuat pengaruhnya ke hati kan paling qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul falaq. Kenapa? Karena terlalu sering, ya. Kayaknya ndak hebat artinya, tapi begitu dapat misalnya Ali Imran surat berapa, hebat ini ya. Ya kalau Allah gitu aja apanya yang menarik, karena sudah terlalu biasa, dan kemudian terjadi pendangkalan. Jadi pendangkalan. Ya sama dengan harta itu, karena ada usaha, apalagi ada usaha di sana. Bener-bener kan, yang kelihatan bener kita ini seperti beraktivitas itu kan pada rezeki sebenarnya. Sehingga kesadaran Tuhannya tentu makin kecil, karena kita kelihatan tuh keringatan, apalagi yang cleaner tapi cleaner ya. Gimana dari Allah, saya sendiri Pak bangun jam 3 gini misalnya, jelas-jelas berkeringat, kok dari Allah itu. Jadi memang di situ ada usaha kita. Semakin kita ada usaha di dalam satu pekerjaan, maka attachment terhadap diri makin kuat. Itu udah rumus. Semakin kita light, itu kita semakin lihat bedanya. Sama-sama rezeki ini. Kalau rezeki karena pekerjaan, kita nyebut ini usaha. Kalau orang ngasih hadiah, ini rezeki. Loh bedanya kan? Padahal sama-sama rezekinya. Cuma bedanya. Tapi kalau ada bos tiba-tiba ngasih diskon, alhamdulillah dapat rezeki. Nah, kalau gaji bukan rezeki. Kok bisa begitu kalau kita renungkan? Kenapa? Karena effort kita ini tidak besar. Semakin effort kita besar, semakin kita menyangka yang ngasih bukan Allah SWT. Dan itu kan simple, tapi itu masuk ke sini seperti kilatan cahaya itu tadi itu. Membangun kesadaran di sini. Membangun kesadaran. Padahal dari Allah itu, Allah yang Ar-Razzaq, aku yang ngasih, kata Allah SWT itu. Karena itu orang disuruh sedekah berat. Kenapa? Karena menarik dari diri. Kita di-detach, something yang attach disuruh di-detach oleh Allah, kan berat itu. Berat, beda dengan orang dapat bonus, lebih mudah ngasih. Mudah, kenapa? Karena juga dapatkannya mudah. Kita yakin dari Allah, kamu kan dapat rezeki, bagi-bagi dong. Gampang itu ngasihkannya. Gampang ngasihkannya. Jadi satu, ngelatih kesadaran terus menerus bahwa kenikmatan, rezeki, kemudahan dari Allah itu tidak mudah. Karena itu kata Rasul, 2 hal yang orang sering ketipu, kemudahan dan kesehatan. Karena ini rumus umumnya ya. Ada orang Nabi Sulaiman kaya juga jadi Nabiullah ya. Nabi Dawud punya kerajaan juga Nabiullah. Makanya kalau Syekh Abu Bakar As-Sadili misalnya merekomendasi, kalau kita ini tidak bisa jadi orang miskin yang sabar, ya kan ada itu orang yang miskin tapi keduniaan, ya jadi dia sebenarnya cinta dunia tapi tidak punya uang aja. Sebenarnya di pikiran dia ini yang tetap ada dunia gitu. Kan ada yang kayak begitu itu banyak, orang Indonesia itu banyak itu. Jadi kan, jadi miskin tapi sebenarnya dia hubud dunia sebenarnya. Apa artinya? Kan kalau dia dapat sesuatu, itu seperti ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Isa, ya, begitu disuruh oleh santrinya untuk menghidupkan orang mati, dia pilih kuburan tua, dia tangitkan, ucapan yang keluar dari orang itu adalah keledai, mana keledaiku? Where is my donkey? Ya, di bukunya Syekh Muzafir Ozak. Cinta adalah anggur gitu ya, punyanya Syekh Muzafir Ozak. Kata dia gitu, ada cerita dari Nabi Isa. Ketika ditanya kenapa, karena dia ini dulu orang miskin, satu-satunya harta yang dia punyai adalah keledai, dan kecintaannya terhadap keledai, itu sampai ke hati. Sehingga kan orang itu akan dibangkitkan dengan apa yang dicintainya. Kalau kecintaannya kita keledai, ya mana keledai saya gitu. Kalau kecintaannya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad. Ada seorang penceramah yang menurut saya ini tidak ada orang berpikir kayak gitu. Kata dia, kalau kamu masuk surga, apa yang kamu inginkan?
Coba kalau kita tanyakan, kalau kita masuk surga apa yang kita inginkan? Pasti semua orang mikirnya, saya akan, wah sama bidadari pak. Saya macam-macam itu yang kita pikirkan. Ada orang jawabnya itu antik. Kata dia, hari pertama saya akan mengundang Abu Bakar ke rumah saya. Saya akan belajar panah dengan dia, kata dia. Hari kedua saya akan mengundang Umar kepada dia. Saya akan belajar adil dari Umar. Terus hari terakhir saya ingin mengundang Rasulullah ke rumah saya. Saya ingin belajar kesejatian itu. Wah, ini kan menarik ini. Gak ada orang mikir kayak gitu. Padahal itu justru mungkin itu paling nikmatnya itu. Kita ini kan lihat basor kita ini sangat besar. Sampai dunia sudah di akhirat pun masih mikirnya itu aja ya. Bidadari, makanan. Itu aja terus. Padahal dari sejak di sini kita sudah tahu kenikmatan itu semakin substansial, semakin tidak material. Ya, lebih enak mana dicintai istri sama makanannya istri. Ya tentu dicintai istri. Cinta tidak material. Dikagumi orang sama dikasih makanan sama orang, dikagumi orang. Prestise ya dapat best graduate segala macam itu wah bunganya minta ampun. Ya, itu kan fame yang dikejar orang, semuanya itu imaterial. Tapi ya dasar kita ini dikepung oleh dunia terus ini, seakan-akan itu aja nikmatnya. Padahal Allah sudah jelasin yang ternikmat nanti di surga adalah liqa Allah, melihat Allah. Cuman kan jujur saja kalau kita tanya udah hati, nikmatnya apa liqa Allah? Kalau mau jujur dalam hati, ya kalau kita buka-bukaan aja lah apa nikmatnya. Ya enak dengan bidadari makanya gitu. Ya, apalagi kekuatan 100 orang laki-laki kata Nabi. Wah, mantap ini udah gitu. Ya. Itu kenapa? Karena memang itu masih ukuran kita. Basiroh kita ini belum melek bener, belum bisa seperti Laila Majnun. Tapi kalau tanyakan, ada orang-orang tanyakan ya, orang-orang ahli zikir kalau ditanya apa, tidak ada yang lebih nikmat melebihi zikir kata dia. Ada orang-orang yang begitu itu. Kenapa? Karena dia sudah mulai merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya memuja Allah. Nah kan kita ini kepingin naik kelas lah. Masa sudah masuk Islam lama tetep aja gitu. Cita-cita tertinggi bidadari. Itu aja cita-cita tertingginya. Ya nggak apa-apa, cuman ya minimal di update lah, di upgrade lah. Dari dulu kok Windows 98 udah zamannya. Apa tadi pertanyaannya? Ya tentang rizki. Jadi yang harus dibangun dulu kesadaran bahwa rizki itu datang dari Allah SWT. Sehingga kemudian kalau memang itu yang menjadi kesadaran, enak itu nanti mau dikasih rizki banyak, mau dikasih sedikit, itu kita tetap mensyukuri Allah SWT. Ya, itu pengelolaan yang benar. Setelah itu kita akan bisa mendistribusikan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dan penyakitnya adalah kalau kita tidak punya kesadaran, makanya ilmu itu penting, ilmu penting. Tetapi ilmu saja kadang juga tidak penting, kita butuh diingatkan orang. Apalagi kalau sudah keserimpung dengan banyak hal, ya, harus saling mengingatkan. Apalagi dalam keluarga itu ada waktu di mana istri pelit, suami harus tidak pelit, kan kayak gitu. Jadi membangun kesadaran untuk merubah perilaku itu sangat-sangat penting, terutama dalam keagamaan. Yang kedua, bangun kecintaan dalam akhirat. Kalau kita sudah cinta sama akhirat, nanti akan berbeda itu orientasi hidup dan segala macamnya. Dan dunia ini menjadi remeh-temeh. Saya sering menyebutkan orang yang menganggap penting akhirat, dunia menjadi tidak penting. Orang yang anggap penting dunia, akhirat menjadi tidak penting. Itu udah rumus, udah rumus. Kalau kita tidak meletakkan prioritas itu akhirat, dunia ini segala-galanya. Ya, tapi kalau kita meletakkan prioritas kita akhirat, dunianya sekedar wasilah saja. Serius kita akan hidup di dunia ini, menjalankan yang terbaik, capaian tertinggi, tapi cuman jadi wasilah untuk kehidupan akhirat kita. Persoalannya kan kita ini prioritas tetap dunia sebenarnya kalau mau jujur. Kesadaran yang ada di balik kita ini bukan akhirat kita. Ini yang menjadi pertanyaan. Lihat, yang ditakutkan Nabi dari umatnya itu bukan bid'ah dan khurafat dan tahayul kok.
Tidak ada hadisnya aku takutkan dari umatku itu bid'ah, tahayul dan khurafat, nggak ada. Yang ditakutkan itu kata Nabi apa? Kalau dunia ini dibuka, dimudahkan, mereka akan hubud dunia wa karahiyatul maut. Itu yang ditakutkan Nabi. Kecintaan terhadap dunia. Kalau orang cinta sama dunia, agama itu tidak ada gunanya kemudian sebenarnya. Karena agama hanya untuk mencari alat duniawi. Pak, sodakoh untuk apa? Biar rezekinya tambah. Itu tidak naik kelas terus itu. Semuanya mentok di dunia. Mentok di dunia. Sodakoh untuk dunia tambah baik. Sholat tahajud, duha, rezeki lancar. Pokoknya semuanya begitu. Which is tidak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman maksud saya ya jangan begitu ya harus naik kelas lah gitu, maksud saya apa ya, harus kita lebih baik lagi lah gitu. Memang percayalah, urusan dunia Allah itu udah nanggung kok. Nggak minta dunia pun kalau orang sholat duha, insya Allah ditanggung sudah sama Allah SWT. Masa nggak percaya seperti ayam, kambing, itu udah tahu rezekinya pasti dikasih oleh Allah SWT. Kalau kita bekerja secara baik, rezeki pasti datang. Ya, itu udah apa ya? Udah umum aja udah. Jadi ya janganlah urusan kita ibadah itu hanya untuk duniawi. Duniawi itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah SWT. Orang yang rajin sholat tahajud, insya Allah pasti dibukakan peluang-peluang rezeki itu tanpa kita minta sekalipun. Jadi maksud saya ya ibadah itu sekarang mulai luruslah ke Allah SWT. Ditatalah hati sungguh-sungguh pada Allah. Allah tahu kok, tanpa kita nyebut Allah tahu. Lihat Nabi Ayub, gak minta ya Allah sembuhkan aku ya Allah, enggak. Ini masani al-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena musibah, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Gak usah diungkapin. Gak usah diungkapin. Orang kalau sudah sangat dicintai Allah, mulutnya belum ngomong pada Allah dari ijabah. Contoh Rasulullah SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi itu cuma mendongakkan wajahnya ke langit. Enggak ngomong ya Allah pindahkan kiblat ya Allah. Enggak. Allah itu udah kalau cinta sama seseorang, kerenteknya dalam hati udah dipenuhi oleh Allah. Enggak sampai ngomong. Kalau kita kan ya Allah, rezeki ya Allah. Ya Allah. Harus minta rezeki. Sampai nangis-nangis kita. Ya Allah. Ya Allah, nangis kita ini. Tapi ya belum diijabah. Kenapa? Hatinya tidak untuk itu, bukan untuk cinta Allah. Hatinya bukan tadarruk kepada Allah. Hatinya cuma untuk dapat dunia. Begitu kita dikasih dunia lupa sama Allah. Bener kita nangis. Kabulkan saya Allah, ujian ini ya Allah, penting ya Allah. Nangis memang, tapi dalam hatinya bukan untuk Allah SWT. Ya, itu bedanya. Nabi Muhammad nggak ngomong itu. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Kalau kita renungkan, qad nara taqalluba, kata Allah, aku melihat engkau mendongakkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka, kata Allah. Dikasih apa namanya itu? Lam yang sifatnya pasti surely. Nun terakhirnya itu juga surely and surely. Kata Allah itu falanuwalliyannaka, maka pasti Muhammad aku akan rubah itu kiblat. Kiblatan tardoha, yang sesuai engkau, yang kau senengi. Lihat jaminan Allah itu. Belum ngomong nih. Nabi-nabi yang lain nggak ada sekualitas Nabi Muhammad. Nabi yang lain masih keluar itu doanya. Rabbis rohli sodri, Nabi Musa. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Doa Nabi Musa. Begitu Allah menyuruh idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi Musa kamu menemui Fir'aun. Kul, mereka berkata faqala rabbis rohli sodri, ya Allah bukakan, masih begitu. Nabi Muhammad tidak minta alam nasrah laka sadra. Muhammad, bukankah aku telah sarahkan, sudah jembarkan, sudah tanpa minta. Kenapa? Karena udah sayang. Istri tanpa minta, pulang-pulang kita kasih hadiah. Tanpa istri minta, kita melihat istri kok gini-gini, aduh dia mungkin minta ganti HP-nya kok dibolak-balik misalnya. Misalnya. Kalau suami yang pecinta beneran, dia tahu itu tanpa istri ngomong. Nanti istrinya, kok tahu mas? Wah, langsung dia jawab, ku tahu yang ku mau. Jadi kira-kira kayak begitu. Lihat hubungan Allah dan Rasulullah SAW. Makanya cinta Allah dan Nabi Muhammad gak bisa.
Nggak ada yang nandingin cintanya itu. Bayangin nggak ngomong aja kayak wah, ibarat kalau boleh dilambangkan kayak suami istri lah gampangannya. Saking dekatnya. Sampai nggak ngomong aja udah dipenuhi. Ya. Baru dongakan itu, baru dongakan. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah merintih, Rasulullah ngamal seperti biasanya. Ya, seperti kewajaran. Darahnya mengucur, dilemparin orang dan segala macamnya itu. Meskipun Rasul sangat dicintai Allah SWT. Ya, ini yang ya kita ini minimal mencicipi lah. Jadi orang meskipun kalaupun tidak dicintai dianggap sajalah, ya kamu ini hambaku, itu udah seneng kita ini. Allah nganggap kita hambanya itu udah, subhanallah kebahagiaannya ini. Kita ingin benar-benar hidup ini dianggap kita ini beribadah pada Allah, sungguh-sungguh menjadi budaknya Allah SWT. Itu loh maunya. Tidak hanya fisik kita, tapi keseluruhan diri kita ini, ruhani kita, hati kita. Ini yang penting. Yang penting benar-benar kita surrender. Kalau kita kayak begitu, itulah Muslim. Itulah Muslim. Ketika kita benar-benar submit and totally surrender to Allah SWT. Dan which is very very tough dan sungguh susah. Sungguh susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karena bisa kita usahakan sepanjang kita sungguh-sungguh. Sepanjang kita sungguh-sungguh. Mulailah dari yang kecil, terus bangun keyakinan itu yang paling penting. Dan kondisi nikmat memang seringkali menyusahkan dibanding kondisi susah. Karena itu kondisi kenikmatan mestinya harus ditambah itu kebaikannya agar kita tidak mudah tertipu dengan kenikmatan dan kenikmatan. Tapi titik ekstrimnya sebenarnya sama. Orang yang terlalu mendapatkan kemiskinan, kalau enggak bisa-bisa dia juga menjadi alat yang mudah untuk buat kufur. Dan itu nyata adanya di Indonesia ya. Orang-orang miskin, apalagi perkotaan gitu ya, yang bukan malah taat kepada Allah SWT, itu yang kalau kata Sobari itu dia pernah meminjamkan rumahnya kepada tukang becak untuk nyewa di rumahnya, tinggal di rumahnya. Tapi begitu dia pulang sudah digaji dolar, dia bawa pelacur ke rumahnya dan segala macam. Muarah Sobari, kata dia, kamu udah miskin maksiat, kata dia ya. Dan ini kecelakaan, paling kecelakaan ya, kalau orang sudah miskin duniawi dan miskin iman. Dan itu banyak saudara kita, dan itu tugas kita bersama-sama ya, sebagai orang yang mungkin jauh lebih dimudahkan hidupnya dibanding orang-orang tersebut ya. Mungkin itu ya. Mungkin sudah 8 lewat ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita selesai. Mungkin malah kita tutup bersama-sama dengan baca surat Wal Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.